Patung disebut plastik art atau seni plastik karena identik dengan karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan estetik. Bentuk yang ditiru tidak hanya manusia, tetapi bentuk lain juga. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, yang bisa dilihat dari segala arah. Pengertian seni patung menurut beberapa ahli. 1. Mike Susanto, seni patung adalah karya seni 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif mengurangi bahan seperti memotong, menata, atau aditif membuat model lebih dulu seperti mengekor dan mencetak. 2. Sunarso dan Suroto, seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. 3. Menurut Kamus Besar Indonesia, patung adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. 4. B. Esmer, seni patung adalah karya seni 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Jenis-jenis patung berdasarkan tujuan pembuatannya. 1. Patung sebagai fungsi personal. Patung ini diciptakan untuk kepentingan personal pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, termasuk tujuan religi sarana beribadah. Dua, patung sebagai fungsi sosial. Patung ini diciptakan untuk memperingati peristiwa bersejarah atau mengenang jasa pahlawan dalam sebuah bangsa atau kelompok. Tiga, patung sebagai fungsi sih. Patung ini diciptakan dan dibuat untuk dinikmati keindahannya atau bernilai estetik. Patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi taman, dekorasi kantor, gedung, dan berfungsi memperindah konstruksi bangunan. Jenis patung berdasarkan wujudnya. 1. Bentuk imitatif realisme representatif. Patung ini merupakan tiruan dari bentuk alam manusia, hewan, dan tumbuhan. Perwujudannya berdasar sioplastis atau bentuk sih, anatomi proporsi, harmoni dan kesatuan bentuk. Dua, bentuk non-guratif abstrak. Patung ini bersifat abstrak, meninggalkan bentuk alam untuk perwujudannya. Patung yang tidak menampilkan bentuk umum seperti bentuk yang ada di alam, mengolah unsur rupa seperti garis, bidang, ruang, dan memperlakukan unsur-unsur rupa tersebut sebagaimana adanya dan tidak menggambarkan bentuk alam. Bahan seni patung. 1. Bahan lunak. Merupakan material yang empuk dan mudah dibentuk, contohnya tanah liat, lilir, sabun, plastisir, dan lainnya. Sabun mudah dibentuk, tetapi ukurannya kecil, sehingga ada keterbatasan dalam berkarya yang lebih besar. 2. Bahan sedang. Merupakan bahan yang tidak lunak dan tidak keras, contohnya kayu warung, sengon, randu, dan mahoni. 3. Bahan keras. Bahan berupa kayu dan batu-batuan. Contohnya kayu jati, sonokeling, dan ulin. Bahan kerasa dari batu contohnya batu padas, granit, andesit, dan pualam, marmer. 4. Bahan kor cetak. Merupakan bahan yang dipakai untuk proses cetak yaitu semen, pasir, gipsum, logam, timah, perak, emas, dan bahan kimia baik atau resin. 5. Bahan-bahan lain yang ada di sekitar atau benda bekas lainnya, contohnya kertas kardus, plastik, dan sebagainya. Alat yang digunakan membuat patung yaitu 1. Butsil. Merupakan alat bantu untuk membuat patung berbahan kayu dan kawat. 2.
Meja putar merupakan meja bulat yang bisa berputar, berfungsi memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. 3. Pahat merupakan alat untuk memahat, mengurangi, atau membentuk bahan batu, kayu, dan bahan keras lainnya. 4. Sendok adukang berfungsi mengambil adonan dan menempelkan pada kerangka patung. 5. Alat las karbit atau listrik berfungsi untuk membuat patung dari bahan besi. Teknik berkarya seni patung. 1. Teknik pahat adalah mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Misalnya, membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu. 2. Teknik butsir adalah membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Contohnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah sudik. 3. Teknik core adalah membuat patung menggunakan alat cetakan. Kemudian dituangkan adonan berupa semen, gipsum, dan sebagainya sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan adalah cetakan. 4. Teknik ketan adalah membuat cetakan terlebih dahulu. Contohnya membuat patung dengan bahan dasar tanah liat dan semen. 5. Teknik assembling merakit adalah membuat sebuah komposisi sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai material seperti benda found object, kertas, kayu, dan tekstil. Bisa dengan cara las listrik, menyambung dengan lem untuk membuat bentuk tertentu. Contohnya berkarya seni patung kontemporer dengan bahan dasar logam atau besi. Langkah-langkah membuat patung. A. Patung bahan lunak menggunakan teknik pijat membentuk, yaitu 1. Buatlah sketsanya. 2. Tentukan bahan lunaknya, misalnya tanah liat. Untuk banyaknya bahan, sesuaikan dengan desain yang dibuat. Siapkan alat seperti butsir dan meja putar. 3. Tempatkan tanah liat di tengah meja putar. Meja putar dipakai untuk memudahkan dalam proses pengerjaan, karena bisa diputar dan melihat perbandingan dari segala arah. 4. Bentuk bahannya dengan cara dipijat-pijat hingga mendekati model yang diinginkan. Lakukan pengamatan dan sesuaikan dengan model sketsanya. 5. Setelah terbentuk secara menyeluruh, sempurnakan bentuk dengan alat bantu seperti butsir atau alat lain yang diperlukan. 6. Sempurnakan dengan pembentukan lebih detail dan dihaluskan. B. Patung bahan keras menggunakan teknik pahat ukir. Langkah-langkahnya yaitu 1. Buatlah sketsa desain dan tentukan ukurannya. 2. Siapkan balok kayu batu sesuai ukuran yang diinginkan. Sesuaikan dengan sketsa yang dibuat. 3. Pindahkan gambar polo di atas permukaan ke bahan keras tersebut. 4. Lakukan pemotongan untuk mengurangi jika masih terlalu besar. Lakukan pembentukan sedikit demi sedikit dengan alat hingga mendekati bentuk menyeluruh. 5. Buatlah bentuk menyeluruh yang lebih detail. Lakukan dengan pengamatan sehingga sesuai dengan sketsanya. 6. Lanjutkan dengan membuat yang lebih detail sempurna dan haluskan dengan amplas. 7. Finishing dengan cat melamin akrilik. Berikutnya adalah tutorial membuat patung dari bahan lunak. Tanah liat.
Sabun.